saja kita mulai ya. Bagaimana sih tahap-tahap untuk bisa ngoding gitu? Lanjut. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk belajar ngoding? Pertama adalah niat dan ketekunan. Oke, dengan niat yang kuat, segala rintangan yang teman-teman hadapi ketika belajar ngoding itu akan mudah terselesaikan seperti itu. Yang kedua adalah pengetahuan matematika dasar. Kali bagi tambah kurang, banyak sekali teman-teman saya yang berpikir kalau bisa ngoding itu harus memiliki pengetahuan matematika yang dalam gitu kan, padahal enggak sebenarnya. Teman-teman cukup tahu aja pelajaran kelas 3 SD kalau salah itu, kali bagi tambah kurang. Kalau teman-teman bisa perkalian, kebagian, penjumlahan dan pengurangan, dan bisa juga belajar ngoding gitu. Oke, lanjut. Belajarnya mulai dari mana sih? Kan di era modern saat ini banyak sekali pilihan yang teman-teman bisa pilih ketika belajar pemrograman. Terus saran saya, teman-teman jangan mulai dari bahasa C atau bahasa Java, karena itu sangat tidak nyaman, sangat tidak enak untuk dimulai dari pemula. Kalau pemula cocoknya tuh bahasa PHP atau JavaScript atau Python. Itu pilih antara 3 bahasa itu. Kalau teman-teman langsung mulai dengan bahasa Java, teman-teman bakal pusing sendiri, melihat kodenya langsung pusing sendiri. Jadi alangkah baiknya pilih antara 3 bahasa yang sudah saya jelaskan tadi. Terus dari 3 bahasa itu mana yang paling saya sarankan? Paling saya sarankan adalah JavaScript. Kenapa JavaScript? Ini dia. Kenapa di JavaScript? Pertama adalah cocok sekali untuk pemula, dan pertama bahasanya sederhana. Yang ketiga affordable. Apa artinya affordable? Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman tinggal buka browsernya kan, terus itu klik inspect, terus buka konsol di sini. Nah, teman-teman bisa langsung ngoding bahasa JavaScript di dalam sini gitu. Asal teman-teman punya browser aja, teman-teman langsung bisa ngoding JavaScript. Berbeda dengan kalau teman-teman pengen ngoding Java, teman-teman harus install dulu yang namanya Java. Terus kalau teman-teman pengen belajar C++, teman-teman harus install dulu C++ nya gitu kan. Kalau JavaScript teman-teman bisa langsung ngoding di browser masing-masing, bisa Mozilla, Firefox dan lain-lain. Teman-teman tinggal klik kanan terus inspeksi di sini. Misal contoh ya, console.log. Nah, langsung muncul di sini hello world gitu kan. Oke, ini hanya gambaran aja dulu. Ntar saya ajarin lebih dalam. Terus habis itu tangible. Oke, hasil langsung terlihat. Berbeda kalau teman-teman belajar bahasa Java, ketika kalian ngoding, nah habis itu kalau bahasa Java kalian perlu mengcompile dulu untuk melihat hasilnya. Sedangkan kalau JavaScript kalian ngetik gini misalnya tes. Nah, teman-teman kelihatan gitu, hasilnya langsung kelihatan di browser ini seperti itu. Kalau misalnya teman-teman kasih emoji kayak gini, oke, nah langsung kelihatan seperti itu. Itulah alasan kenapa saya pilih JavaScript. Terus itu komunitas sangat luas. Nah, berdasarkan data di sini dari Stack Overflow bahwa JavaScript itu adalah bahasa yang paling populer di sini berdasarkan stackoverflow.com. Jadi dengan popularitas tersebut itu berarti komunitasnya luas kan, komunitasnya banyak banget. Dengan komunitas yang banyak, ketika teman-teman punya problem untuk ngoding, teman-teman bakal mudah untuk bertanya pada master yang ada di bahasa JavaScript ini gitu. Itu multiple platform. Nah, ini juga keunggulan yang paling utama ya, JavaScript. Kalau teman-teman menguasai JavaScript, teman-teman bisa membuat banyak sekali hal. Bisa membuat web, bisa membuat aplikasi Android, bisa membuat aplikasi iOS, buat aplikasi desktop artinya aplikasi komputer ya. Di situ bisa bikin game loh. Itu ada lagi topik lebih dalam seperti misalnya AI, itu juga bisa dibuat dengan JavaScript. Nah, ini biasanya saya. Ketika kalian belajar bahasa pemrograman, yang paling terpenting itu teman-teman belajar konsepnya, oke, konsep fundamentalnya. Karena ada suatu saat karena teman-teman harus mempelajari bahasa lain. Teman-teman tidak perlu mengagumkan satu bahasa itu. Jangan sekarang orang semuanya sama aja sebenarnya, semua sama aja. Misalnya yang tidak contoh untuk pemula, dan ketika teman-teman masih JavaScript, teman-teman bisa punya superpower gitu, bisa bikin web, aplikasi Android, iOS, desktop, game juga bisa dengan JavaScript. Selain dia untuk pemula, dan dia juga OP gitu, superpower gitu istilahnya. Tapi semua bahasa sebenarnya sama aja. Teman-teman tidak perlu menambahkan bahasa yang lain gitu. Ketika teman-teman belajar bahasa pemrograman, jangan memperdebatkan tentang bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrograman itu hanyalah tools gitu. Bahasa pemrograman hanyalah tools, alat kita untuk berkomunikasi dengan komputer seperti itu. Jadi yang saya tekankan adalah dalamin konsep. Oke, dalamin konsep. Ketika teman-teman menguasai, itu akan mudah bagi teman-teman untuk
transfer learning. Apa itu artinya transfer learning? Misalnya kan teman-teman udah menguasai JavaScript nih, terus teman-teman pengen belajar PHP, jadi akan lebih mudah belajar PHP-nya karena teman-teman udah punya basicnya nih, basic JavaScript-nya. Fokus berbanyak eksperimen ketimbang menghafal sintak. Apa itu sintak? Sintak itu juga yang seperti nah, saran saya jangan terlalu fokus menghafal sintak. Teman-teman banyakin aja eksperimennya, ntar lama-lama hafal sintak-sintak yang ada di bahasa teman-teman. Oke, lanjut, kita perlu berkenalan dengan dunia developer ya. Saya langsung menjabarkan ya, di sini ada web developer, game developer, desktop developer, Android developer, dan iOS developer. Nah di sini bahasa pemrogramannya, terus yang sebelahnya adalah alat yang digunakan untuk mengodingnya. Ini balik lagi ke teman-teman. Teman-teman pengen bikin apa? Niatnya teman-teman apa? Tujuan teman-teman itu apa? Gitu. Yang saya akan bahas di sini adalah web developer. Apa web developer? Karena dengan teman-teman bisa web developer, kalian langsung bisa bikin game, Android, iOS, desktop juga. Gitu. Jadi web yang teman-teman bikin, web application yang teman-teman bikin bisa di-convert ke 4 macam itu tadi, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah ini roadmapnya, roadmap web developer ini saya bikin dia lebih sederhana ya, karena emang ada yang lebih ribet dari ini. Saya bakal langsung ini Visual Studio Code, ini text editornya. Nanti ada banyak pilihan text editor, ada Visual Studio Code, Sublime, dan Brackets. Saya sarankan Visual Studio Code karena ini tempat yang paling nyaman menurut saya untuk mengembangkan website. Oke. Terus habis itu web development bagi jadi dua, front end dan back end. Oke. Di front end ini ada HTML, CSS, dan JavaScript. HTML dan CSS ini bukan bahasa pemrograman, ini sebuah markup language. Nah kalau kalian lihat di sini, nah ini adalah HTML, ini ada HTML, di sini adalah CSS-nya, di sini CSS, lalu di sini JavaScript. Jadi kalau saya mau jelasin lebih singkat ya, HTML itu digunakan untuk membuat kerangka dari suatu website. CSS itu digunakan untuk membuat agar tampilan dari kerangkanya itu jadi bagus. JavaScript itu membuat website jadi lebih interaktif gitu, websitenya jadi lebih interaktif. Nah sekarang di sini ada Git dan GitHub. Ini adalah version control. Oke. Jadi ketika teman-teman udah bikin web app-nya, websitenya, web application-nya, nah nanti teman-teman bisa upload ke Git. Nah di situ teman-teman bakal bisa ngelihat versionnya, version control. Jadi semuanya tertata rapi. So teman-teman deploy ke internet. Nah kalau backendnya teman bisa pakai Node.js, Express, JS Service to SQL. Gitu. Nah pilihan di backend ini ada banyak. Di sini ada PHP, di sini ada Python sebenarnya. Oke. Nah saran saya kita fokus ke JavaScript aja dulu. Di sini kan JavaScript, kita front end JavaScript. Terus backendnya juga JavaScript gitu. Jadi ntar lebih mudah untuk jalannya. Oke lanjut. Nah target setelah lulus, nanti setelah kita lulus kita bakal bisa bikin portofolio website. Oke, portofolio website bisa bikin branch script. Buat bikin kayak gini. Ntar kita bikinnya nggak terlalu mirip dengan ini, cuma kita bakal bikin fungsi dari bolanya ini. Jadi bolanya bisa jatuh, kayak bolanya jatuh gitu kan, kayak ada gravitasnya gitu. Terus bisa kita kontrol dengan keyboard. Ntar kita pelajari hal itu. Terus kita bikin converter tersebut, dan kita bisa bikin to-do list application. To-do list application seperti ini. Teman-teman punya tugas gitu kan, terus teman-teman catat apa tugasnya gitu, terus ditambahin. Kalau udah selesai tinggal teman-teman centang di sini seperti itu. Oke, jadi nantikan video selanjutnya karena saya bakalan mengcover semua hal yang ada di sini sehingga teman-teman bisa bikin aplikasi teman-teman sendiri. Bila teman-teman suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe. Dan bila teman-teman ingin